Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin, bab ta'zimu hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan seorang muslim, juga penjelasan tentang hak-hak orang Islam, syafaqah alaihim wa rahmatih, bersikap baik dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Ini bab yang dibahas setelah kita membahas tentang haramnya kezaliman. Setelah kita membahas tentang haramnya kezaliman, sekarang membahas tentang pentingnya mengagungkan hak-hak seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk daripada tanda ketakwaan di hati. Di dalam ayat ini, Al-Hajj ayat 32, Allah menyebutkan tentang ketakwaan itu di hati. Dan betul, Rasul juga menyebutkan dalam hadis, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Tetapi pancaran takwa itu nampak dengan perbuatan. Jadi antara ketakwaan hati dengan perbuatan itu bagaikan antara baterai lampu dan juga baterainya, senter. Kalau lampunya lemah, itu sangat mungkin dikarenakan baterainya lemah. Kalau baterainya baik, kuat, tenaganya bagus, maka lampunya pun akan maksimal untuk bercahaya. Di sini ingin menegaskan bahwasannya tidak bisa dipisahkan antara amal zahir dengan takwa. Karena ada orang mengatakan yang penting hati saya baik walaupun perbuatan saya jelek. Maka jawabannya ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Bagaimana hati itu baik dan takwa kalau perbuatannya jelek? Bagaimana mau dikatakan baterai itu bagus sementara tidak ada lampu cahaya yang keluar di sana menunjukkan tenaga baterai? Di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang adalah dia mengagungkan, yaitu memberikan pengagungan dan penghormatan kepada syiar-syiar Allah. Mengagungkan orang soleh, ya sekadar menghormati, menghargai, mengagungkan para sahabat, mengagungkan para nabi, mengagungkan Quran, mengagungkan ajaran-ajaran Islam. Ini termasuk di antara tanda ketakwaan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-Maidah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada hak atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia bagaikan membunuh seluruh manusia. Barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka dia bagaikan menghidupkan seluruh manusia. Di sini di antara pengagungan, memberikan hak kepada manusia berupa hak hidup. Dan ini termasuk ajaran Islam. Islam adalah agama yang paling mengedepankan hak hidup manusia. Orang tidak boleh dibunuh tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Di dalam hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dhuhum ba'dha
ba'dhuhu ba'dha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti bangunan, bunyan, seperti batu bata yang tersusun. Yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Sebagian yang lain menguatkan sebagian yang lain. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita sesama kaum muslimin harus saling peduli. Sesama kaum muslimin harus saling tolong menolong. Sesama kaum muslimin harus saling menguatkan. Karena itulah tanda keimanan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain bagaikan satu bangunan. Kalau yang lain bangunannya lemah, maka akan bahaya juga bagi yang lain. Kalau yang lain bangunannya tidak terpelihara, maka begitulah seorang mukmin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik." Falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffah an yusiba ahada minal muslimina minha bisyai'in, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang lewat di tengah kaum muslimin atau di masjid kami atau di pasar-pasar kami dan dia menggunakan nablun. Nablun itu ujung anak panah yang tajam. Hendaklah dia tutup dan dia pegang ujung anak panahnya. Jangan sampai anak panah itu mengenai salah seorang dari kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini sama. Di antara bentuk menghormati dan menghargai kaum muslimin, tidak boleh mengancungkan sebagian senjata untuk kepada kaum muslimin yang lain. Walaupun mungkin tanpa sengaja, tapi jika itu membahayakan, maka Rasulullah mengatakan falyumsik, hendaknya dia tahan senjatanya itu jangan sampai mengenai kaum muslimin. Jadi di zaman itu orang-orang di jalan memang biasa membawa pedang dan juga biasa membawa panah karena keadaan di masa itu. Jadi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, "Matsalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalu jasad wahid idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasad bil sahr wal humma." Muttafaqun alaih. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, perumpamaan orang beriman di dalam kasih sayang mereka dan di dalam simpati mereka dan di dalam perasaan mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain merasa panas dan tidak bisa tidur. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengajarkan harusnya kita pertama tawad, mencintai sesama kaum muslimin. Karena semua mukmin itu innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya semua orang beriman itu bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan fitawadihim, dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dalam simpati mereka. Jadi mukmin dengan mukmin yang lain harus saling bersimpati. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dengan segala kesulitan mereka, kita tidak boleh acuh, semampu kita. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka berupa doa, mungkin berupa bantuan. Yang jelas kepedihan mereka. Kenapa mereka diusir? Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu saja. Karena mereka ingin mempertahankan masjid Allah. Maka ketika mereka diusir dan dibunuh karena agama mereka, sementara agama kita dengan mereka adalah sama, maka menyakiti mereka harusnya seperti menyakiti kaum muslimin yang lain. Lalu Rasulullah mengatakan fi ta'atufihim, dalam perasaan mereka seperti satu tubuh. Ini perumpamaan Rasulullah. Kalau salah satu anggota badan sakit, maka bagian tubuh yang lain akan demam dan tidak bisa tidur. Yang sakit kaki
Tapi yang tidak bisa tidur adalah badan seluruhnya, panas badan seluruhnya. Seperti itu seorang mukmin. Karena mukmin dan mukmin yang lain harus kompak, menguatkan dari sebagian yang lain. Maka tidak boleh dari ini juga kita membiarkan di tengah kaum muslimin itu diadu domba, atau kaum muslimin dipecah bukan karena perkara-perkara yang penting. Tidak boleh. Selama agama kita satu, keyakinan kita satu, nabi kita satu, Tuhan kita satu, maka kita tidak boleh dipecah-pecah dengan apapun. Dengan isu mungkin ras, dengan isu mungkin suku, dengan isu mungkin politik. Tidak boleh memecah belah kaum muslimin seperti itu. Karena orang Islam itu bagaikan satu bangunan yang sama, saling menghargai, saling merasakan, saling simpati, saling empati, saling mencintai. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu Aqra bin Habis. Faqala Aqra, inna li asyratan minal walad ma qabbaltum minha ahadan. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Kata Rasulullah, atau suatu hari Abu Hurairah bercerita. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, yaitu cucunya Rasulullah SAW dari Fatimah. Ketika itu di sisi Rasulullah ada Aqra bin Habis. Maka Aqra berkata, aku punya 10 anak laki-laki dan tidak pernah ada yang kucium satupun. Seolah-olah Aqra melihat Rasulullah mencium Hasan ini satu keanehan. Orang yang dianggap berwibawa, dianggap terhormat, dianggap mulia, gak boleh menampakkan atifiyah, gak boleh menampakkan kelembutan dan kelemahan hati seperti itu. Seolah-olah menampakkan kewibawaan, kehormatan. Jadi dia bilang, aku punya 10 anak, gak ada yang kucium. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwasannya itulah sifat laki-laki. Tapi ketika Rasulullah mendengar ini, Rasulullah lihat dia. Rasulullah menatapnya, lalu Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Hadis ini berkaitan dengan mencium anak. Pertama, ternyata salah satu ungkapan sayang kepada anak itu adalah dengan menciumnya. Maka Rasul mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Bahkan di sini ingin menunjukkan, Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwasanya mencium anak itu bukan menurunkan kehormatan wibawa seorang ayah, tidak. Dia tetap berwibawa. Tetapi Aqra di sini, Aqra bin Habis menganggap itu adalah sebuah aib. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis ini subhanallah, hadis yang sangat baik. Barang siapa yang tidak menyayangi, kalimat menyayangi itu butuh objek, Pak. Aku menyayangi kamu, kamu kan objek. Ketika dikatakan barang siapa yang tidak menyayangi, tapi tidak disebutkan objek, berarti ingin mengatakan barang siapa yang tidak memiliki sifat penyayang, sayang kepada anak, walaupun konteksnya di sini Rasulullah mencium anak, sayang kepada keluarga, sayang kepada kerabat, sayang kepada orang dekat. Kalau dia tidak menyayangi itu, maka kata Rasulullah, la yurham, dia pun tidak akan disayangi. Dia tidak akan disayangi. Tidak disayangi oleh siapa? Tidak disebutkan juga pelakunya, tapi dikatakan dia tidak akan disayangi. Kalau yang pertama tidak disebutkan objek, barang siapa yang tidak menyayangi, padahal butuh objek yang nggak disebutkan, berarti apa saja kau harus sayangi. Maka barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Pertanyaannya, tidak disayangi oleh siapa? Di sini pun umum. Bisa diartikan begini, barang siapa yang tidak menyayangi anaknya, dia tidak akan disayang oleh anaknya.
Hari ini anaknya kecil, tidak dia pegang, tidak dia peluk, tidak dia sayang, tidak dia perhatikan. Suatu hari waktu akan terbalik. Anak menjadi besar dan kuat, ayah menjadi lemah dan tua. Maka terbalik. Anak akan memperlakukan ayah di waktu tuanya ayah sebagaimana ayah memperlakukan anak di waktu kecilnya. Ketika dia perlakukan anaknya di waktu kecil dengan rahim, kasih sayang, maka ketika ayah tua pun tabiat anak akan menyayangi ayahnya. Tapi ketika ayahnya tidak menyayangi anaknya di waktu kecil, tidak menyayangi di sini bukan berarti dia membenci, dia tidak mencurahkan rasa sayang sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang itu. Maka ketika ayah lemah, tua, anak pun sama, tidak akan memberikan curahan kasih sayang itu kepada ayah. Maka di dalam riwayat, di dalam cerita-cerita dikatakan, ya, ketika ayah di masa mudanya, di masa kuatnya, di masa keemasannya, waktu itu anaknya di masa lemah, masih kecil, anak lemah. Ayah tidak menyayangi anak, tidak meluangkan waktu untuk anak, tidak memeluk anak, tidak mencium anak. Akan ada waktunya anak di waktu dia tua, dia besar, dia kuat, ayah yang lemah, anak pun tidak akan mencium ayah. Anak pun tidak mencium ayah. Maka seperti yang dikisahkan, ada seorang ayah waktu dia muda, dia nggak sempat menikmati kecil-kecil anaknya. Anaknya cuma dia berikan kepada pelayannya, asistennya, atau kepada istrinya. Walaupun dia berikan fasilitas untuk anaknya berupa mainan, dia berikan fasilitas berupa kelapangan hidup, dia berikan. Tapi dia nggak pernah hadir dengan anak-anaknya. Anaknya cuma tahu ayah kerja dan ayah nggak punya waktu untuk kita. Dan dia belajar dari ayahnya seperti itu. Oh, ternyata cukup memberikan, walaupun tidak pernah memberikan waktu, tapi cukup keberadaan ayah, menganggap ayah itu sayang kepada dia. Sampai akhirnya di waktu tua si ayah sudah mulai pensiun. Kembalilah sekarang si anak yang mulai kerja. Ternyata si anak persis berlaku seperti apa yang dilakukan ayah ketika kecil terhadap dia. Dia nggak pernah jenguk ayahnya, dia nggak pernah datangi ayahnya, dia nggak pernah ketemu ayah, bermain dengan ayahnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa waktu kecilnya adalah memang dari kecil aku tidak terbiasa dengan ayah. Sehingga ketika ayahnya di masa tuanya, dia merasa dia sepi. Dia merasa dia tidak didatangi oleh anak-anaknya. Padahal itu semua bisa jadi adalah respon dari apa yang pernah dilakukan. Maka ini yang kita inginkan dalam hadis, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak memperhatikan, dia tidak akan diperhatikan. Barang siapa yang tidak memuliakan, dia tidak akan dimuliakan. Bagaimana perbuatan kita kepada anak-anak dan keluarga kita, maka itu pula yang akan kita dapatkan di masa tua kita. Ini namanya yang tersirat walaupun tidak terlafat. Karena tidak disebutkan man la yarham, barang siapa yang tidak menyayangi. Enggak disebutkan menyayangi apa. Berarti umum. Menyayangi anak, menyayangi istri, menyayangi keluarga, menyayangi kaum muslimin, menyayangi teman. Coba saja kalau ada teman yang suka menunjukkan simpati kepada temannya, dia sayang sama temannya, dia perhatikan temannya, dia nggak mau temannya susah. Ketika temannya sakit, dia berusaha untuk membantu temannya. Sifat simpati ini kepada teman atau sifat empati kepada teman ini, pasti temannya pun akan membalas empati itu dengan kebaikan. Ini yang dimaksud man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Bagaimana bentuk kesayangan? Bentuk sayang diantaranya adalah kalau kepada anak dan keluarga, di sini Rasulullah mencontohkan dengan mencium. Rasulullah SAW mencium Hasan karena memang dengan mencium anak-anak akan merasa bahwasannya dia disayang. Ketika dia percaya, saya disayang ayah saya dipeluk ayah saya bahagia ketemu saya, setiap hari dia rasakan itu dari ayahnya, maka dia yakin dalam dirinya, aku pun harus menyayangi ayahku, aku pun harus menyayangi ibuku,
aku pun harus menyayangi keluargaku. Karena selama ini dia merasakan apa yang disayang. Kembali lagi, berkaitan dengan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak disayangi, dia tidak akan dapat, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, berdoa untuk kedua orang tua. Bagaimana doa kita untuk orang tua? Rabbana firlana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbana firlana, ya Allah ampuni aku. Wali walidayna, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi mereka. Seberapa besar sayangi mereka? Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Kalau di waktu kecil dia nggak disayangi, berarti dia sedang mengatakan, ya Allah sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ketika di waktu kecil dia nggak pernah dicium, waktu kecil nggak pernah dipeluk, waktu kecil nggak pernah diperhatikan, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku waktu kecil. Artinya rahmat Allah kepada kita sesuai dengan kasih sayang kita kepada anak dan keluarga kita. Semakin kita sayang, semakin kita perhatikan, semakin kita baik kepada anak dan istri kita, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Warhamhuma, sayangi mereka, kama, sebagaimana rabbayani shaghir, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Dikaitkan rahmat Allah dengan rabbayani shaghir, bagaimana kita menyikapi anak-anak kita di waktu kecil. Ini semakna juga dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, ankihu walud wal wadud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, nikahilah perempuan yang banyak anak dan wadud. Orang ada yang mengartikan, atau sebagian orang mengartikan wadud itu adalah menyayangi, penyayang. Betul. Kalau diartikan wadud itu penyayang, betul. Tapi wadud itu bukan hanya penyayang. Dia dengan perbuatannya dan tingkah lakunya menyebabkan anak-anaknya pun menyayangi dia. Kalau menyayangi dan mencintai dalam bahasa Arab itu mahabbah. Kalau wadud itu dia mencintai dan perbuatan dia pun menyebabkan orang lain mencintai dia. Itu namanya wadud. Jadi orang tua di dalam hadis ini, kita bukan saja menyayangi, tapi kita pandai mentransfer kasih sayang itu sehingga anak dan keluarga membalas kasih sayang tadi dengan ketaatan dan kecintaan. Ini yang Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai dan menyayangi, maka dia tidak akan dicintai dan disayangi. Dalam hadis Aisyah, suatu hari datang orang Arab, orang Badui yang nomaden, datang ke Rasulullah SAW. Berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Ya Muhammad, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Jadi bagi orang Badui mencium anak itu seperti keanehan. Maka Rasul mengatakan, "Na'am, iya, kami mencium anak-anak kami." Qalu, "Lakinna wallahi ma nuqabbil." Tapi kami enggak pernah cium. Bagaimana nih? Rasulullah mengatakan, "Awa amlika in kana Allah naza'a fi qalbuka rahmah." Mau enggak kamu Allah mencabut dari hatimu rasa kasih sayang? Jadi bagi mereka yang tidak membiasakan menyayangi, maka lama-kelamaan akan tercabut rasa kasih sayang itu dalam hati dia. Maka biasakan untuk bersikap dengan penyayang. Yang dimaksud penyayang di sini adalah bahasa kita mungkin rahmah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mungkin lebih kepada kita bersikap simpati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, merasakan kalau orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu namanya rahmah. Sebagaimana kita mau dihormati, kita hormati orang lain. Sebagaimana kita
mau tidak diganggu orang lain, maka jangan ganggu orang lain. Sebagaimana kita mau untuk dihargai, maka hargai orang lain. Itu namanya rahmah. Dan sifat ini yang harus ada bagi seorang mukmin, yaitu dia bersifat rahmah. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma lam yarhamun nas, la yarhamuhullah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, umum di sini, nggak punya perasaan kepada manusia, nggak punya rasa simpati kepada manusia, maka apa katanya? La yarhamullah. Allah pun tidak akan menyayangi dia. Ya subhanallah, itu hukuman. Begini, saya mau contohkan, kalau Allah tidak menyayangi kita, artinya Allah membiarkan kita dalam kesulitan dan kesusahan kita. Ketika kita susah, ketika kita sulit, ketika kita terjepit, ketika kita nangis dalam kesulitan kita, Allah biarkan. Karena Allah nggak kasihan sama kita. Kenapa Allah nggak kasihan sama kita? Bisa jadi selama ini karena kita tidak punya sifat kasihan kepada orang lain. Ada orang yang jatuh dalam terlilit hutang dan tiba-tiba hubungin kita. Sebenarnya saudara juga saudara jauh, sebelumnya nggak pernah hubungin kita. Begitu dia kelilit hutang, dia hubungin kita. Bagaimana sikap mukmin? Apakah kita bilang, aduh kamu lagi kelilit hutang baru hubungin saya? Tidak. Ingat, kita suatu hari akan butuh dengan pertolongan Allah. Kita suatu hari akan butuh dengan kasih sayang Allah. Bantu orang lain bukan dalam rangka kita mencari nama di depan dia atau ingin balasan dari dia. Sekarang seandainya dia datang hanya untuk mencari uang di kita atau mencari kebutuhan di kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah kita bersikap simpati kepada orang lain agar Allah menyayangi kita. Ya Allah, aku hari ini ku bantu dia. Sebenarnya aku nggak kenal dia, atau aku nggak tahu dia, atau seandainya dia keluarga yang tidak pernah aku tahu, ya Allah. Hari ini dia datang menyebutkan keluhan-keluhannya. Aku ingat dengan rahmat-Mu, ya Allah. Aku bantu dia karena aku berharap bantuan-Mu, ya Allah, dalam kehidupanku. Ini yang dikatakan, man la yarhamun nas, la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi dia. Maka ketika ada orang sulit, lalu kita tega gitu ya. Seperti kemarin, iya jelas-jelas mungkin kasus yang sedang terjadi. Anak muda yang tertidur di masjid gara-gara kesulitan hidup sebenarnya. Sedang mencari perlindungan hidup. Tidur di masjid, lalu ditegur, harus keluar, saking dipukulkan sampai meninggal. Ya subhanallah. Bayangkan posisi kita kalau kita menjadi anak tersebut. Usia muda, nggak ada tempat perlindungan, satu-satunya tempat adalah masjid yang paling nyaman bagi dia. Alhamdulillah, untung dia nggak pergi ke terminal atau dia pergi ke tempat yang jelek, mengganggu orang lain. Ketika dia pergi ke masjid, harusnya kita senang dengan orang-orang seperti ini. Tapi ketika rasa simpati dan empati itu hilang, ini yang dikatakan rahmah. Rahmahnya udah nggak ada, udah nggak merasa orang sulit itu harus dibantu, udah nggak. Akhirnya Allah tidak sayang kepada dia. Man la yarhamullah, man la yarhamun nas, la yarhamullah. Barang siapa yang tidak punya sifat sayang, simpati kepada manusia, Allah tidak simpati pada dia. Bukan manusia nggak simpati. Kalau manusia nggak simpati, mungkin kita masih bilang, saya nggak butuh orang, Ustaz. Saya cukup hidup saya sendiri. Tapi ini yang nggak simpati sama kita nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita nggak butuh Allah? Dalam sebuah riwayat lagi, dalam sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu Aisyah dituduh berzina. Yang menuduh berzina adalah Mistah. Mistah ini salah satu masih kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia dan ibunya, setiap kehidupan dia diberikan tanggungan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memberikan tanggungan. Padahal ya ibunya dia bukan istrinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Dia cuma kerabat dan kerabat yang mungkin tidak terlalu dekat, bukan di bawah tanggung jawab Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq selalu memberikan tanggungan itu kepada Mistah dan ibunya ini. Tapi ketika ada fitnah tersebar di kota Madinah, Aisyah berzina, Mistah ikut kelompok yang menyebarkan Aisyah berzina. Bagaimana perasaan ketika itu? Ini orang kita bantu, tapi dia yang nusuk anak kita, mengatakan anak kita berzina. Pasti kita akan kecewa dengan hal tersebut. Begitupun Abu Bakar, dia kecewa dengan Mistah, sampai dia bilang, aku tidak akan bantu lagi Mistah.
Sampai turun ayat Al-Quran, bukankah engkau ingin Allah memaafkan dosa-dosamu? Fa'fu anin nas, maka maafkan manusia. Ketika itu Abu Bakar langsung sedih dan menangis. Ya Allah, aku sangat butuh ampunanmu. Aku sangat butuh agar kau memaafkan aku ya Allah. Maka pada hari ini ku maafkan Mistah. Jadi dia memaafkan Mistah bukan berharap Mistah tenang sama dia, bukan. Dia berharap Allah yang akan mengampuni saya. Inilah kekuatan mukmin dalam beramal. Kita membantu orang bukan supaya orang bantu kita, bukan. Kita membantu orang supaya Allah bantu kita. Kita memudahkan orang bukan supaya orang memudahkan kita. Itu nomor 2. Nomor pertama, agar pertolongan Allah terus datang kepada kita. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, man yassarul musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang Islam, Allah akan mudahkan hidup dia. Wa man yassara mu'syiran, barang siapa yang memudahkan orang-orang yang dalam mu'sir, itu mu'sir keterlilitan utang, kesulitan, Allah akan mudahkan kehidupan dia di dunia dan akhirat. Ini harus jadi satu kekuatan mukmin dalam beramal. Kalau kita beramal berharap balasan manusia, kita akan kecewa. Jangankan kita, Allah saja yang begitu banyak kebaikannya, banyak manusia yang tidak bersyukur dengan kebaikan Allah. Apalagi kebaikan kita yang sedikit. Kita berharap manusia bersyukur dengan kebaikan kita yang sedikit, dia akan lupa. Maka agar kita tetap bisa berbuat baik tanpa berharap balasan dari manusia, kuatkan keinginan kita bahwasannya kita butuh Allah yang membalas kebaikan kita. Man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak bersikap simpati kepada manusia, maka Allah tidak akan simpati kepada dia. Barang siapa yang tidak mengasihani manusia, Allah tidak akan kasihan kepada dia. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan sayang kepada dia. Hadis ini An-Nas. Kalau hadis yang pertama tadi berkaitan dengan Hasan, Rasulullah mencium Hasan. Tapi hadis ini An-Nas, manusia. Siapa saja manusianya, terlebih lagi orang beriman, orang muslim, maka kita harus bersikap baik, simpati kepada dia. Untuk apa kita bersikap simpati? Agar Allah pun bersikap simpati kepada rahmat Allah agar terus ada pada diri kita. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, dalam hadis tadi, man lam yahramin nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi dia. Nah, tapi alhamdulillah memang ba'dallah kebanyakan kita orang-orang timur ini berperasaan. Lihat orang susah ya kita bantu. Walaupun terkadang kita tahu dia bohong, kadang-kadang kita bantu saja. Terserah dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Tapi sebagian orang-orang selain orang-orang kaum muslimin dari timur, subhanallah, sebagian orang-orang punya keras hati. Orang yang susah malah dicela. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang tukang minta-minta, kata Allah, jangan kau hardik. Wa amasaila fala tanhar. Adapun orang minta-minta, jangan kau hardik. Kalau tidak mau memberikan, ya silahkan, karena tidak ada kewajiban memberikan, karena bukan kerabat dan mungkin bukan di bawah tanggung jawab kita. Tapi paling tidak fala tanhar, jangan cela, jangan caci, jangan rendahkan, jangan permalukan, jangan membuat dia merasa sedih dengan dirinya. Dalam riwayat lain, idza shalla ahadukum linnas falikhaffif fa inna fihi mudha'if wasakim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsi falitawil ma syaa muttafaqun alaih dal hajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian salat menjadi imam bagi manusia, hendaklah kalian meringankan salat kalian, karena di antara manusia itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada orang tua. Jika kalian sholat sendirian, maka perpanjang sesuka kalian. Hadis Bukhari Muslim. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Bab berbicara untuk bersifat rahmah, menyayangi dan memiliki sifat simpati kepada kaum muslimin, merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan seorang imam agar seorang imam itu jangan menstandarkan dirinya dalam sholat sesuai kehendak dia, tapi dia harus menstandarkan di dalam sholat dia orang yang terlemah dalam makmumnya. Ini ajaran, Pak.
seorang pemimpin itu bukan melihat orang yang terkuat dari yang dia pimpin. Yang menjadi standar dari yang dia pimpin adalah orang yang terlemah. Sama seperti pembicara, seperti saya pembicara ini. Atau bapak-bapak suatu hari membicara. Ketika kita berbicara, standar yang kita gunakan pembicaraan ini adalah orang yang paling rendah di antara audiens pemahamannya. Jangan orang yang paling pintar. Karena kalau orang yang paling pintar kita gunakan standar berbicara, nanti orang banyak yang nggak paham. Maksudnya di sini, begitupun menjadi imam, gunakan standar orang yang paling lemah. Siapa yang lemah? Biasanya orang sakit, biasanya orang tua, biasanya juga orang yang lemah. Ya, lemah di sini bisa diartikan mungkin perempuan hamil, mungkin anak kecil. Apa hubungannya dengan bab rahmah? Kita merasakan kalau kita itu seperti orang lemah. Bagi imam mungkin bacaan Quran 2 halaman sedikit. Ya karena imamnya 30 juz, setiap hari baca berapa juz? 5 juz, 6 juz. 2 halaman bagi dia sedikit. Tapi bagi orang yang sakit atau bagi orang tua atau orang yang gak kebiasa, baca 2 halaman itu luar biasa. Rasulullah mengajarkan pemimpin harus mengambil sebuah keputusan melihat dari yang terlemah. Melihat dari yang terlemah. Sama ketika kita safar. Nih kita safar naik sepeda. Ada pemimpin safarnya. Siapa nih? Jalan atau lanjut jas sepedanya? Dilihat orang terkuat, ya nggak bisa. Dilihat orang terlemah. Kata yang terkuat, enggak, saya masih kuat. Kata pemimpin, ambil yang terendah. Ini cara Rasulullah SAW untuk bersikap rahmat, bersikap lembut dan rahmat sesama kaum muslimin. Ya, dalam berjalan, dalam berkelompok, dalam segala hal, termasuk dalam sholat. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melihat orang yang paling lemah. Begitu pula mengambil keputusan. Mengambil keputusan bagi kita mungkin nggak apa-apalah segini. Ternyata di sisi orang lain keputusan itu sangat berat. Oh nggak apa-apalah, kita berikan dia penalti 100.000 umpamanya. Atau kita berikan hukuman dia 100.000. Bagi kita mungkin 100.000 ringan. Tapi bagi orang yang selain kita ternyata 100.000 sangat berat. Maka harus melihat, kalau bisa melihat yang paling lemah di antara. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "In kana Rasulullah SAW liyada' amal wa huwa yuhibbu an ya'mal bih khasyatan an ya'mal bihin nasu fayufrad 'alaihim muttafaqun 'alaih." Ini di antara bentuk kasih sayang Rasulullah juga dan bentuk empatinya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kata Aisyah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah SAW dia meninggalkan sebuah amal padahal dia mencintai amal tadi. Kenapa dia tinggalkan amalnya? Dia takut amal itu menjadi wajib bagi orang beriman. Kenapa Rasulullah SAW terkadang tidur di sholat witir, Pak? Karena Rasulullah khawatir kalau Rasulullah sholat witir terus, maka witir menjadi wajib bagi kaum muslimin. Kenapa Rasulullah SAW di malam Ramadan, malam pertama keluar sholat sama sahabatnya. Malam kedua keluar sholat sama sahabatnya. Malam ketiga keluar. Malam berikutnya Rasulullah nggak keluar. Para sahabat dan nunggu, ya Rasulullah kami nunggu sholat lagi. Kata Rasulullah, aku khawatir kalau aku terus sholat malam ini bersama kalian akan diturunkan wajib bagi kalian. Dan Rasulullah tahu bahwasannya kalau Rasulullah sendiri sangat mampu melakukannya. Tapi yang Rasulullah khawatirkan adalah umatnya nggak mampu, merasa berat. Inilah sifat yang dikatakan rahmah. Selalu bersifat simpati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ternyata sifat ini menjadi salah satu sifat yang menyebabkan Rasulullah SAW dicintai oleh para sahabat. Kalau orang punya sifat simpati, dia akan jaga lisan. Kenapa? Sebagaimana kamu tidak suka lisan orang lain tajam kepada dirimu, maka kau pun tidak akan melakukan hal yang tersebut kepada orang lain. Karena dia punya sifat simpati tadi. Dia merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bahkan sifat ini, merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu adalah tanda daripada kesempurnaan iman. Ketika Rasulullah mengatakan tentang ihsan, ya Rasulullah, maha ihsan. Apa itu ihsan? Pertama ditanya tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan. Ihsan itu yang tertinggi, kata Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
Kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya hal-hal yang dia sukai untuk dirinya. Jadi dia suka buat saudaranya sama seperti ketika apa yang dia sukai. Makna pemahaman terbaliknya, dia tidak suka apa-apa yang menimpa kepada saudaranya sebagaimana dia tidak suka itu menimpa dirinya. Kalau dia tidak suka dicela, jangan dia mencela orang lain. Kalau dia tidak suka ditertawakan, jangan dia tertawakan orang lain. Kalau dia sudah tidak suka dijatuhkan kehormatannya, jangan menjatuhkan kehormatan lain. Kalau dia suka dihormati, hormati orang lain. Kalau dia suka disayangi, sayangi orang lain. Kalau dia suka dihargai, hargai orang lain. Itu maksudnya. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai apa-apa untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, inni la aqumu ila salat. Sungguh aku berdiri dalam salat. Wa uridu an utawwil fiha. Pengen sekali aku panjangkan salatku ini. Fa asma buka as-sabi. Tapi tiba-tiba aku dengar ada anak bayi yang menangis. Fatajawwaz fi sholati, maka ku ringankan salatku. Bukannya marah kepada anak bayi tadi Rasulullah. Bahkan Rasulullah meringankan, memendekkan salat. Karena Rasulullah tahu anak ini enggak bakalan pernah paham. Kita panjangi salat juga tetap akan nangis. Bahkan kenangisnya dia mengganggu ibunya, mengganggu orang salat yang lain, bahkan anak itu sendiri merasa sedih. Rasulullah enggak mau anak itu merasa sedih. Rasulullah pendekkan sholatnya agar anak itu tidak merasa sedih. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah SAW yang memberikan rahmat. Man shalla salatas subuh fahuwa fi dimatillah fala yatlubunnakumullahu fi dimati bisyai' fa innama yatlubu min dimati bisyai' yudriku thumma yakubbuhu ala wajhi fin nari jahannam. Rawahu Muslim wa Ahmad. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada pada perjanjian dengan Allah dan keamanan yang Allah lindungi. Dan fala yatlubannakumullahu min dimati bisyai', dan tidak akan ada yang bisa menuntut dan mengganggu jika Allah sudah menjaminmu. Fa inna man yatlubhu min dimati bisyai' yudrikuh. Karena sesungguhnya barang siapa yang meminta yudimatuh, amanah atau tanggungan dan perjanjian itu, yudriku summa yakubbuhu ala wujuhi finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam wajahnya ke dalam api neraka. Al muslim akhul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. La yadlimuh, jangan mendolimi. Wa la yuslimuh, jangan jerumuskan dia dalam kejelekan. Maka nafi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajat-hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajat